berharap adik-adik sekolah minggu semuanya juga sehat-sehat semua ya Kak, bersama dengan keluarganya dan juga semua teman-temannya yang juga tetap harus menjaga kesehatan ya, satu dengan yang lain halnya. Hari ini kita mau kembali beribadah Kak Cika. Nah, tapi sekali lagi kita mau ingatkan kembali apa saja Kak kalau kita mau beribadah yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita harus mempersiapkan hati, pikiran, juga diri kita. Jadi kalau ada adik-adik yang masih di tempat tidur, ayo buru-buru bangun, kasih posisi yang paling baik, ganti baju yang rapi, dan jangan lupa siapkan alat tulis juga Alkitabnya. Betul sekali. Oke, Kak Andes. Akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, Kak Andes dan juga Kak Cika mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali naikkan pujian, kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau menenangkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali lagi ya Kak, kita mau naikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih di minggu pagi yang indah ini kami boleh kembali bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati kami agar kami boleh duduk yang manis, kami boleh memiliki hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan boleh menjalankan ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke Kak Andes dan adik-adik di rumah, sekarang kita mau kembali menyebutkan 10 perintah Allah. Ya, kalau minggu lalu Kak Peti dan Kak Frede menyebutkan perintah kelima dan yang keenam, dan sekarang kita mau menyebutkan yang ketujuh dan kedelapan. Kita mulai dari perintah Allah yang ketujuh. Perintah Allah yang ketujuh adalah jangan berzina adik-adik. Betul sekali, dan perintah Allah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Nah, jadi perintah Allah yang tadi kita sebutkan yang manis bukan hanya sekedar kita sebutin lewat mulut, tapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betul sekali. Nah, hari ini kita mau kembali Kak Cika, mau menaikkan pujian, kita mau katakan Allah itu baik.
mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh duduk kembali. Dan hari ini kita mau kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan hati dan juga pikirannya, persiapkan juga untuk Alkitab dan alat tulisnya. Dan karena jika mengundang adik-adik semuanya, kita mau kembali menaikkan satu pujian. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, ambil sikap berdoanya. Kita mau satu di dalam doa. Ikutin Kakak Tina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersukacita memuji nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan video cerita firman Tuhan bersama-sama, Kakak Tina mau ajak adik-adik angkat satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. 1, 2, ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah adik-adik, senang gak sih kalau kita bisa menjadi keluarganya Tuhan? Nah adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Ada siapa saja sih anggota keluarga adik-adik di rumah? Pasti. Wah. Ya, adik-adik jawabannya benar semua. Ada yang menjawab, ada papa kak, ada mama, ada kakak atau abang, ada adik. Ya betul adik-adik, keluarga inti itu terdiri dari papa, mama, kakak atau abang, dan adik. Wah adik-adik hebat-hebat semua ya. Nah adik-adik, kita harus bersyukur ya. Karena apa? Karena kita semua memiliki keluarga yang sangat mengasihi kita. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik memiliki keluarga yang sangat mengasihi adik-adik. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang keluarga Bapak Abraham adik-adik. Bapak Abraham memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak. Seperti adik-adik yang ada di rumah, papa, mamanya pasti sangat mengasihi adik-adik. Nah, Bapak Abraham ini ingin sekali mencarikan seorang pendamping hidup atau seorang istri untuk anaknya Ishak. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik nih menyaksikan videonya. Ayo ambil sikap duduk yang manis dan tenang. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Ishak bertemu Ribka, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 24 ayat 1-67. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Sudah saatnya bagi Ishak untuk menikah. Tetapi Ishak belum mempunyai pasangan calon istrinya. Lalu Bapak Abraham memanggil Eliezer hambanya dan menyuruhnya mencari calon istri untuk Ishak. Bapak Abraham berkata, jangan mencari di tanah Kanaan tapi carilah di tanah Haran.
Berangkatlah Eliezer beserta rombongan membawa 10 unta dan Tuhan menyertai perjalanannya. Ketika sampai di kota Nahor, Eliezer bingung bagaimana caranya mencari calon istri Ishak. Eliezer bingung menemukan calon istri Ishak karena tidak tahu yang mana, lalu Eliezer berdoa. Eliezer berdoa jika ada perempuan yang memberi minum juga untanya, dialah calon istri Ishak. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Ribka. Ketika Ribka selesai mengambil air di sumur, lalu Eliezer meminta minum kepada Ribka. Ternyata Ribka memberi Eliezer minum dan juga unta-untanya minum sampai puas. Lalu berlututlah Eliezer memuji Tuhan karena telah menunjukkan perempuan calon istri Ishak. Ayah Ribka, Betuel dan saudaranya Laban mengizinkan Ribka pergi menuju tanah Kanaan. Akhirnya, Ishak bertemu dengan Ribka dan Tuhan memberkati pernikahan mereka. Ayat hafalan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 14. Adik-adik, cerita firman Tuhan pagi ini melalui video yang sudah kita saksikan bersama-sama menceritakan bagaimana kasih setia Allah boleh terjadi di dalam kehidupan Bapak Abraham, di mana Allah telah mempertemukan Ishak dengan Ribka sehingga mereka boleh menjadi satu keluarga. Adik-adik, orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki pasangan hidup yang seiman sehingga boleh menjadi satu keluarga. Begitu juga dengan keluarga kita yang ada di rumah ya adik-adik. Papa, mama, kakak, adik, pasti semuanya sangat mengasihi adik-adik. Kita harus bersyukur adik-adik. Karena apa? Karena kita memiliki keluarga yang sangat mengasihi kita, yang sangat mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik, sebagai anggota keluarga yang ada di rumah, kita harus saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong. Seperti apa Kak contohnya? Kalau Kakak Tina nih, kalau Kakak Tina di rumah, Kakak Tina memiliki 2 orang adik. Nah, adik-adik Kakak Tina itu selalu memanggil Kakak Tina tidak langsung dengan sebutan nama. Tina. Nah, tidak boleh. Mereka harus memanggil Kakak Tina dengan panggilan kakak. Nah, Kakak Tina lagi ngapain? Kakak tolong bantu saya. Nah, seperti itu. Begitu juga Kakak Tina memanggil adik-adik Kakak Tina tidak dengan sebutan nama. Kevin, Evi, tidak boleh seperti itu. Kakak Tina memanggil adik-adik Kakak Tina dengan sebutan adik. Adik Kevin, adik Evi, seperti itu. Begitu juga dengan adik-adik di rumah ya. Kalau adik-adik memiliki kakak atau seorang adik, adik-adik harus memanggil adik-adik atau kakak adik-adik dengan panggilan kakak atau adik. Nah, itu menandakan kalau adik-adik yang ada di rumah sangat menghormati orang yang lebih tua dan sangat menyayangi adik-adiknya yang ada di rumah. Nah, adik-adik,
Juga kalau adik-adik di rumah nih, apa yang harus adik-adik lakukan? Pastinya menolong orang tua ya, membantu orang tua ya. Iya betul, adik-adik dapat melakukan hal-hal yang baik ketika adik-adik di rumah. Membantu mama menjaga adiknya supaya adiknya tidak nangis. Atau adik-adik bisa nih membantu mama, misalnya adik-adik punya mainan yang banyak, terus adik-adik main. Nah, adik-adik harus membereskan mainannya sendiri ya. Jangan nunggu mama dulu yang beresin, itu tidak baik. Tapi adik-adik mau merapikan mainannya sendiri. Nah adik-adik, kita harus sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh memiliki keluarga yang sangat mengasihi kita. Nah kita pun harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling tolong-menolong terhadap anggota keluarga yang lain. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan, dan kami boleh bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami Tuhan mengucapkan rasa syukur kami Tuhan, karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kami keluarga yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh orang tua adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati orang tua adik-adik kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus boleh berkati kesehatan mereka ya Bapa. Biarlah orang tua adik-adik kami Tuhan boleh selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang mempunyai seorang kakak dan adik Tuhan, Tuhan Yesus juga boleh berkati pertumbuhan mereka ya Bapa, boleh berkati sekolah mereka Tuhan, studi mereka Tuhan. Biarlah juga Tuhan kakak atau adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kakak Tina punya 2 tugas aktivitas untuk adik-adik nih minggu ini. Yang pertama, ada ayat hafalan dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. Bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Ayo ulangi sekali lagi. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Bertambah tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Oke, aktivitas yang kedua. Ayo adik-adik ajak papa, mama, kakak, abang atau adiknya yang ada di rumah untuk berfoto bersama-sama. Nah, kemudian adik-adik harus foto bersama keluarga adik-adik. Dan jangan lupa ya, seluruh aktivitas adik-adik minggu ini, adik-adik ingatkan mamahnya atau papanya untuk mengirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Dan juga pesan untuk mama atau papanya yang ada di rumah, jangan lupa ya, tante, om boleh mengirimkan foto adik-adiknya ketika adik-adiknya beribadah. Nah, itu untuk sebagai absensi ya, tante sama om. Baiklah adik-adik serta keluarga yang ada di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.